Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Ibu dan Bapak, saudari-saudara semua. Kembali pada hari ini kita berjumpa lagi dengan renungan sabda. Ada satu lagu yang sangat terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Dan di dalam lagu itu diajak, layanilah Tuhan selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih bisa. Bacaan pada hari ini, Yesus memberikan satu perintah kepada para murid-Nya. Pergi dan beritakanlah kerajaan Allah. Apa yang dilakukan pada saat para murid ini menjalankan tugas perutusan ini? Sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, tahirkan si kusta, usirlah setan-setan. Saudari dan saudara, ibu dan bapak, pada saat kita juga menanggapi perutusan yang berasal dari Yesus, di zaman sekarang ini untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, pertama-tama, kita bisa memenuhi perintah ini karena memang kita dalam keadaan tidak sakit. Kita dalam keadaan sungguh-sungguh memiliki kebebasan dari segala belenggu dosa. Dan kita juga memiliki kekuatan hidup untuk membagikan semangat kekudusan yang ada dalam diri kita. Dan bahkan tentunya di dalam hati kita tidak ada lagi sesuatu yang bersifat jahat. Karena itulah tanggapan kita untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah, karena kita telah berada dalam posisi yang tidak lemah. Kita telah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita telah sungguh-sungguh ada dalam kehidupan yang benar dan kita tidak memiliki niatan jahat apapun. Seluruh poin-poin ini menjadi pijakan dasar kita mau membagikan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis. Yaitu kita masih bisa kuat, masih bisa berbicara baik, masih bisa sungguh-sungguh
bangkit dari kehidupan kita masa lalu dan dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Karena itulah keberadaan kita untuk menanggapi perutusan ini, pertama-tama kita mau berbagi bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan dari kelemahan kita. Bagaimana caranya Tuhan membangkitkan dari situasi dosa-dosa kita, dan bagaimana caranya Tuhan menjadikan kita layak untuk menanggapi panggilan ini. Dan itu semua kita peroleh karena anugerah yang diberikan secara gratum datum, yaitu gratis. Oleh karena itulah pada saat kita sungguh-sungguh mau menanggapi perutusan ini, karena pengalaman-pengalaman iman yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita mendesak untuk disampaikan kepada banyak orang. Namun seringkali kita masih ada dalam satu jebakan, yaitu godaan. Kita khawatir akan finansial yang ada dalam diri kita. Terutama bagaimana caranya kita bisa menjalankan perutusan yang diberikan oleh Yesus dengan baik dan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau telusuri apa artinya perutusan, perutusan yang terbaik bukan semata-mata demi untuk memuaskan diri kita sendiri. Ketegangan kebutuhan spiritual dan fisik seorang misioner itu perlu diseimbangkan. Dalam bacaan hari ini, Yesus memberikan satu pedoman. Pada saat menanggapi perutusan ini, jangan membawa emas, perak, tembaga di dalam dompet. Dan janganlah diisi bekal tasnya. Jangan membawa baju 2 helai, jangan membawa kasut dan tongkat, atau itu semua kita peroleh demi untuk mendapatkan upah. Ibu dan bapak, saudari dan saudara sekalian, kadang-kadang kita memerlukan atribut-atribut itu untuk memastikan bahwa diri kita itu sungguh-sungguh berarti bagi orang lain. Maka kita perlu dengan tongkat sebagai satu tanda, itulah pangkat kita. Atau kita perlu juga baju untuk menunjukkan bahwa kita itu orang yang berbeda dengan orang lain. Atau bahkan kita memiliki bekal untuk konsumsi kita, untuk kredibilitas kita. Itu semua sebenarnya yang membuat kita itu tidak memahami apa artinya perutusan. Kalau kita sibuk dengan emas, perak, tembaga yang kita bawa, dengan bekal, dengan baju, dengan kasut dan tongkat yang kita usahakan, sebenarnya perutusan itu masih diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi pada saat kita mencoba untuk melepaskan kelekatan-kelekatan itu, dan kita mulai mencoba berlatih untuk masuk menjalankan misi ini ke desa-desa, ke kota-kota, dan tinggal menginap, itu berarti kita sudah berusaha untuk melepaskan kelekatan-kelekatan kita. Sesampai di tempat itu, kita bisa menyampaikan salam. Dan orang-orang yang baru itu bisa menerima kita atau juga bisa menolak kita. Pada saat dalam pengalaman kita menjalankan tugas perutusan ini, orang-orang bisa menerima kita dan menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Itu berarti kesetiaan telah ditaburkan oleh Allah sendiri di dalam proses kehidupan yang sedang kita jalani. Pada hari ini, gereja juga memperingati Santo Barnabas yang dikenal sebagai putra penghiburan asal dari Pulau Siprus. Saya terinspirasi dengan semangat perjuangan dari Santo Barnabas ini, yang dengan kerendahan hatinya mengikut sertakan Paulus untuk mewartakan gereja yang ada di Antioquia. Dan dengan adanya Santo Barnabas inilah, maka Rasul Paulus bisa belajar banyak apa artinya
membagikan Injil di tengah-tengah kebudayaan yang sangat berbeda. Hari ini kita diajak untuk pergi dan memberitakan kerajaan Allah seperti juga Santo Barnabas. Dia melepaskan segala kelekatan-kelekatannya. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan awal dari perjalanan misi Santo Barnabas menjual seluruh tanahnya dan hasil dari penjualan itu diserahkan semuanya kepada gereja induk di Yerusalem. Oleh karena itulah pada saat kita juga mau belajar untuk berlatih bermisi, pertama, jangan terlalu mengedepankan tentang kekhawatiran, kecemasan, dan kepastian secara finansial yang ada di sekitar kita. Seberapa besar bekal-bekal yang ada dalam diri kita, seberapa besar atribut-atribut martabat, kedudukan, dan status yang kita bisa bawa. Kita hanya membawa satu, yaitu perutusan yang berasal dari Yesus. Dan perutusan yang berasal dari Yesus yang bisa kita bagikan kepada orang-orang lain adalah pertama, kita diberi kesehatan. Kedua, kita terbebas dari belenggu dosa. Dan kita bukan lagi sebagai kelompok yang jauh dari Allah. Dan kita adalah orang-orang yang selalu punya niatan baik. Dengan cara seperti itulah, maka tugas kita sembuhkan orang yang sakit, bangkitkan orang yang mati, tahirkan si kusta, usirlah setan, dan semua itu sudah terjadi di dalam diri kita. Kita adalah orang yang telah disembuhkan dari sakit kita. Kita adalah orang yang telah dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang kusta dari kenajisan kita. Dan kita adalah orang-orang yang pernah ada dalam niat-niat jahat seperti dalam kekuatan setan. Karena itulah pada saat kita menjalankan tugas perutusan ini, tunjukkan bagaimana caranya Tuhan telah mengubah kehidupan kita secara sempurna. Marilah kita akhiri permenungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami semua terinspirasi oleh komitmen untuk merasul seperti Santo Barnabas. Kami percaya dengan segala kerendahan hati yang dilakukan oleh Santo Barnabas, meskipun dia memiliki kelebihan secara finansial, tetapi dia mampu untuk mencintaimu lebih dari segala sesuatu. Karena itulah, bantulah kami yang masih belajar untuk mewartakan Injil-Mu, agar kami juga hari demi hari semakin dimampukan untuk berani mencintai-Mu, tanpa lagi oleh tergoda dengan kekuatan-kekuatan yang sifatnya hiburan dan cinta yang sesaat. Kami percaya Bapa, Engkau selalu mendampingi kami, anak-anak-Mu, untuk menanggapi perintah dan perutusan yang berasal dari Putra-Mu Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.